Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di Ayo Belajar Channel. Tempat seru untuk menambah wawasan dan pengetahuan setiap hari. Yuk kita jelajahi berbagai materi menarik dengan cara yang mudah, asik dan menyenangkan bersama kami. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks pidato yang baik, benar, dan mudah dipahami. Mulai dari menentukan tema, menyusun struktur, hingga memilih bahasa yang tepat. Yuk kita pelajari bersama. Dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Untuk dapat membuat pidato yang baik, kita harus tahu apa itu pidato. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan memahami pengertian pidato secara tepat. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Pidato terdiri dari beberapa jenis ya. Di antaranya, pertama, pidato sambutan, kedua, pidato perpisahan, ketiga, pidato peresmian, dan yang keempat, pidato ajakan. Pidato hanya bertujuan memberikan beberapa informasi pada pendengar. Ada juga pidato yang bersifat ajakan. Pidato seperti ini sengaja diberikan untuk memengaruhi halayak. Kalian bisa menemukan pidato-pidato itu pada kegiatan pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum, kampanye hidup bersih, dan kampanye pemanasan global. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang struktur teks pada pidato. Pertama, pembukaan. Bagian ini terdiri atas salam pembuka dan kalimat sapaan pada hadirin. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, Bapak Tommy, Kepala Sekolah SMP Teladan. Kedua, isi. Bagian ini berisi gagasan yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Contoh, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua OSIS periode 2025-2026. Bagian ketiga, penutup. Bagian ini berisi salam penutup. Pada bagian ini terkadang juga mengandung kesimpulan pidato. Contoh, demikian pidato ini saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sampai di sini sudah mulai paham belum mengenai apa itu pidato beserta strukturnya? Pembahasan selanjutnya makin tambah seru nih. Lalu, apa saja sih fakta, data, dan kata-kata ilmiah yang terdapat dalam teks pidato? Terlebih dahulu, mari kita bahas mengenai fakta terlebih dahulu. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sebuah pidato kerap berisi fakta dan data untuk memperkuat pendapat sang pemberi pidato. Kata ilmiah adalah kata-kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmiah adalah kata bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Berikut ini merupakan contoh kata-kata ilmiah yang sering terdapat dalam pidato.
Kalimat persuasif dalam pidato. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk agar pihak yang dibujuk menjadi yakin. Dalam pidato, kalimat persuasif umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari dan ayo. Rasa peduli atau simpati dalam sebuah pidato dapat ditujukan pada manusia, binatang, tumbuhan, ataupun lingkungan. Contohnya rasa peduli pada orang tua, keluarga, teman yang sedang kesusahan. Contoh kalimat menyentuh pada pidato: 1. Kita harus peduli dan menjaga lingkungan. 2. Saya berharap kita semua peduli dan membuang sampah pada tempatnya. 3. Saya mendoakan semoga semua masalahmu cepat selesai. 4. Saya turut prihatin akan wabah COVID-19 yang belum berakhir. 5. Kita harus memperhatikan orang-orang yang kurang mampu. Ternyata di dalam berpidato itu ada metode-metodenya. Lalu, apa saja ya metode dalam berpidato? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, pidato impromptu. Pidato yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Kedua, pidato manuskrip. Pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. Ketiga, pidato memoriter. Pidato yang disampaikan dengan cara menghafal kata per kata dan kalimat per kalimat. Keempat, pidato extempore. Pidato yang disampaikan dengan menyiapkan garis-garis besar topik yang akan disampaikan. Istilah-istilah dalam pidato. Pertama, orator. Sebutan untuk orang yang pandai dalam berpidato. Contohnya, Bung Karno, Bung Tomo. Pendengar, peserta, orang yang mendengarkan pidato. Kedua, retorika, ilmu tentang pidato atau seni berbicara. Ketiga, topik, ide atau gagasan atau masalah yang disampaikan dalam pidato. Keempat, pesan, nilai-nilai kebaikan dan moral yang ada dalam pidato. Untuk pembahasan yang terakhir, kita tutup dengan pembahasan cara menulis pidato. Dalam membuat pidato, kalian dapat mengikuti langkah berikut ini. 1. Memilih dan menentukan topik. 2. Membuat kerangka atau bagian-bagian pidato. 3. Mengumpulkan informasi yang terdiri atas fakta dan data. 4. Menentukan waktu atau lamanya pidato jika pidato itu dipraktikkan. 5. Menulis pidato. Baik, itulah pembahasan kita tentang pidato. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian memahami bagaimana menyusun dan menyampaikan pidato dengan baik. Apabila peserta didik dan sahabat guru sekalian ingin request mengenai materi-materi pembelajaran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya coba bahas materinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.